Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 497, Buah Api yang Lembut. Kamu punya benda seperti itu di dalam gua. Tangan Lang Bingshuang sekali lagi mencengkram leher Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, ia dengan paksa mengangkat tubuh Xiaoyan dari tanah. Lama kemudian, ia menyipitkan mata dan berbicara dengan nada dingin. Sebelumnya, karena Xiaoyan telah melontarkan nama bahan obat ini pada saat yang genting, maka serangan telapak tangan mematikan Lang Bingshuang tidak mengenai sasaran. Buah api lembut ini juga merupakan salah satu bahan obat utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pengembalian bodhisattva. Sekaligus merupakan bahan obat utama yang digunakan untuk menyembuhkan luka-luka di tubuh Lang Bingshuang. Melihat Xiaoyan tak bereaksi dan wajahnya langsung memerah, Lang Bingshuang tanpa sadar mendengus dingin. Niat membunuh terpancar di mata birunya yang sedingin es. Lama kemudian, ia pun berbicara dengan suara dingin. Raja ini akan melepaskanmu sekali saja. Jika kau berani berbuat apa-apa lagi, raja ini akan langsung membunuhmu. Nada dingin yang pekat menyebabkan suhu udara menjadi semakin dingin. Suhu rendah yang mengerikan ini telah mencapai titik di mana orang biasa tidak akan bisa bernapas. Setelah Lang Bingshuang perlahan menarik tangan putihnya yang mencengkeram Xiaoyan, keenam cermin es itu langsung berkumpul ke arah Xiaoyan. Mereka bagaikan 6 dinding es yang mengelilingi Xiaoyan di tengah. Xiaoyan, yang telah mendarat, tak kuasa menahan napas sejenak karena merasakan suhu yang sangat dingin di sekitarnya, yang membuat pori-porinya menegang. Butuh waktu lama sebelum ia perlahan pulih, menghadapi tekanan seorang ahli transformasi asal. Apalagi Xiaoyan, kemungkinan besar bahkan seorang Dodi pun akan kesulitan menahannya. Tentu saja tidak mengherankan jika Xiaoyan akan menunjukkan penampilan yang begitu menyedihkan saat ini. Namun, wajah cantik Lang Bingshuang masih menunjukkan ekspresi sedingin es. Setelah menyaksikan kelincahan Xiaoyan yang menakutkan, ia tidak akan lagi menganggap kaisar setengah bela diri bintang ke-6. Di depannya ini sebagai kaisar setengah bela diri biasa. Pada saat yang sama, ketika Lang Bingshuang menatap Xiaoyan, rasa dingin di matanya menjadi lebih intens. Sayangnya, dibandingkan dengan kaisar kuasi lainnya, Xiaoyan benar-benar terlalu istimewa. Dan sampai pada titik di mana orang lain mudah meragukan kultivasinya yang sebenarnya. Lagi pula, di seluruh benua ini, siapa yang pernah melihat kaisar setengah bela diri bintang 5 menindas kaisar setengah bela diri bintang 9? Semakin misterius Xiaoyan, semakin besar pula keraguan Lang Bingshuang terhadap Xiaoyan. Katakan padaku, kenapa kau tahu semua ini? Apa hubunganmu dengan mereka? Tatapan Lang Bingshuang yang tajam dan dingin bagaikan pedang tajam yang melesat ke arah Xiaoyan. Seketika, bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Di saat hatinya terasa begitu khusyuk, ia juga merasakan keraguan mendalam terhadap mereka yang disebutkan Lang Bingshuang. Siapakah mereka yang mampu membuat Lang Bingshuang, seorang ahli transformasi asal, begitu peduli pada mereka? Namun, Xiaoyan tak sempat memikirkannya terlalu dalam. Pasalnya, dalam waktu singkat Xiaoyan merenung. Raut wajah Lang Bingshuang justru semakin dingin. Tatapannya yang begitu dingin menatap Xiaoyan seolah ingin melahapnya, membuatnya tersadar dalam sekejap. Alasan junior menyebutkan Huozi adalah karena aku melihat senior mengalami cedera di tubuhmu. Lagi pula, cedera ini disebabkan oleh akumulasi ki dingin selama bertahun-tahun. Metode biasa mungkin akan sangat sulit dihilangkan. Selain Huozi, junior benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa menyembuhkan cedera ini. Ekspresi Xiaoyan serius. Matanya terfokus pada wajah cantik Lang Bingshuang di depannya. Lalu ia berbicara perlahan. Dengan kata lain, kamu tidak membawa Huozi. Lang Bingshuang perlahan mengangkat tangannya yang seputih giok, dan 6 cermin es do pun dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru es. Pada saat yang sama, tekanan yang menyelimuti Xiaoyan perlahan menjadi semakin mengerikan. Meskipun junior tidak memiliki Huozi, aku tahu sejenis pil yang dapat menyembuhkan luka senior. Xiaoyan sedikit mengernyit, namun raut wajahnya tampak tenang. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Lang Bingshuang hanya bisa mengerutkan kening. Ekspresi dingin di wajahnya yang sedingin es pun sedikit mereda. Lang Bingshuang tahu dalam hatinya bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Pemahamannya tentang pil obat secara alami jauh melampaui dirinya. Mungkin Xiaoyan di depannya benar-benar mampu mengeluarkan pil obat yang dapat menyembuhkan luka di tubuhnya. Melihat raut wajah cantik Lang Bingshuang yang membaik, Xiaoyan tak kuasa menahan napas lega. Ia lalu melanjutkan, pil kembali bodhisattva, pil obat tingkat 3.
Khasiatnya secara khusus digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam luka akibat udara dingin. Pil obat ini bisa dibilang sangat cocok untuk menyembuhkan luka para lansia. Mendengar ini, kegembiraan langsung terpancar di sepasang mata biru es indah milik Lang Bingshuang saat dia mendengarnya. Tentu saja, ia memiliki pemahaman tentang pil pengembalian bodhisattva yang disebutkan Xiaoyan. Khasiat obatnya juga mirip dengan yang dikatakan Xiaoyan, yaitu dapat menyembuhkan radang dingin di tubuhnya. Meskipun kegembiraan di mata indah Lang Bingshuang lenyap dalam sekejap, kegembiraan itu masih tertangkap oleh Xiaoyan, yang saat ini tengah mengamatinya dengan saksama. Seketika, hati Xiaoyan dipenuhi rasa gembira. Sepertinya formula pil yang diberikan tetua Gu benar-benar bermanfaat bagi Lang Bingshuang. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun, saat Xiaoyan tengah merasa gembira dalam hatinya, kata-kata Lang Bingshuang berikutnya bagaikan guntur yang meledak di telinga Xiaoyan. Anda membawa pil obat ini. Kata-kata Lang Bingshuang tersampaikan dengan lembut. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba membeku. Ekspresi wajahnya sedikit lesu. Dan mulutnya langsung kehilangan kata-kata. Pil pengembalian bodhisattva. Itu adalah pil obat tingkat ketiga. Saat ini, pil obat tingkat tertinggi yang pernah disentuh Xiaoyan hanyalah pil tingkat kedua. Bagaimana mungkin dia memiliki pil obat tingkat 3 seperti pil pengembalian bodhisattva? Melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan, mata indah Lang Bingshuang langsung menjadi garis tipis. Niat membunuh yang kuat juga dengan cepat muncul di matanya, memancarkan kilatan dingin yang samar. Kalian benar-benar sedang mencari kematian dengan terus-menerus mengolok-olok raja ini. Teriakan merdu yang dipenuhi niat membunuh sedingin es terdengar. Lang Bingshuang segera mengangkat tangannya yang sehalus batu giok dan sebuah telapak tangan menghantam wajah Xiaoyan dengan keras. Melihat wanita di depannya benar-benar melancarkan jurus mematikan begitu ia bergerak, raut wajah Xiaoyan langsung berubah serius. Tanpa daya, ia hanya bisa berseru cepat ketika telapak tangan Lang Bingshuang hendak mendarat. Meskipun saya tidak punya pil bodhisattva yang kembali, saya punya formula pilnya. Saya bisa membantu Anda menyempurnakannya. Tepat ketika telapak tangan Lang Bingshuang hendak mencapai Xiaoyan, dan hanya berjarak kurang dari 1 inci dari wajahnya, Xiaoyan langsung melontarkan kata-kata itu. Telapak tangan Lang Bingshuang juga tiba-tiba berhenti di depan Xiaoyan. Angin dingin yang luar biasa menerpa wajah Xiaoyan tanpa ampun. Begitu mereka bertemu, Xiaoyan merasa seluruh wajahnya langsung mati rasa. Kedua matanya tak kuasa menahan diri untuk segera menutup. Anda punya formula pil untuk pil bodhisattva yang kembali. Mata biru es Lang Bingshuang yang indah menatap tajam ke arah Xiaoyan. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan ketidakpedulian. Di saat yang sama, ada juga sedikit kecurigaan. Pil bodhisattva yang kembali adalah pil obat tingkat 3. Bahkan asosiasi alkemis pun mungkin tidak bisa mengeluarkan satu gulungan pun. Namun, pemuda berjubah hitam di depannya ini benar-benar mengatakan bahwa ia memiliki formula pil obat tingkat 3. Sungguh sulit dipercaya. Huff, Xiaoyan menghela napas panjang. Saat Lang Bingshuang menarik telapak tangannya, keringat dingin tak terbendung mengalir deras dari dahinya. Setelah itu, keringat dingin itu menetes ke bawah, berubah menjadi butiran es di udara dan jatuh ke tanah. Xiaoyan mendongak, menghadap Lang Bingshuang di depannya dan mengangguk. Segera, ia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuk, dan mengetuk pelipisnya. Nada suaranya sungguh-sungguh saat ia berkata, "Ya, di sini. Tapi memangnya, kenapa kalau kau punya formula pil itu? Setahuku, kau hanya seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana kau bisa menyempurnakannya hanya dengan dirimu sendiri?" Wajah Lang Bingshuang mengeras saat dia berkata dengan dingin, "Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak bisa melakukannya di masa depan. Tetapi mengapa raja ini harus mempercayaimu? Karena aku juga butuh hal yang sama dengan yang senior miliki di sini." Tepat saat suara Lang Bingshuang memudar, Xiaoyan segera membuka mulutnya dan berkata. Mendengar ini, raut wajah Lang Bingshuang tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Setelah beberapa tarikan napas, ia perlahan membuka mulutnya dengan ekspresi serius dan berkata, "Apa yang kamu inginkan, roh beku?" Cairan dingin, bab 499. Di dalam gua, setelah mendengar kata-kata Lang Bingshuang yang tegas, Murong Qianqian bingung harus berbuat apa. Ekspresi wajahnya yang halus dan cantik pun menjadi agak lesu. "Bicaralah, apa sebenarnya yang terjadi?" Tatapan Lang Bingshuang tajam saat ia menatap tajam ke arah Murong Qianqian. Nada suaranya dipenuhi amarah. Ditatap Lang Bingshuang seperti ini, bahkan Murong Qianqian pun tak kuasa menahan rasa takut di hatinya. Tentu saja, itu lebih karena ia tahu bahwa ia telah menimbulkan masalah. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi malu-malu saat ia menggigit bibir merahnya.
Tangannya yang memeluk lengan Xiaoyan tanpa sadar mengencang. Alisnya sedikit berkerut sementara mata indahnya sedikit berputar. Saat ini, gadis muda itu tampak begitu menawan dan mengharukan. Setelah sekian lama, akhirnya Murong Qianqian mengangkat matanya yang indah dan menatap Lang Bingshuang. Ia bergumam pelan. Mereka memaksaku berkultivasi setiap hari. Aku merasa kesal. Jadi aku berpikir untuk datang ke tempat Kak Bingshuang. Kalau begitu, seharusnya kamu tidak menceritakan hal ini kepada ayahmu sebelum kamu pergi. Tahukah kamu bahwa selama beberapa bulan ketika kamu meninggalkan rumah, ayahmu dan saudaramu telah mengacaukan seluruh klan? Teguran Lang Bingshuang yang penuh amarah membuat wajah cantik Murong Qianqian memucat-pucat pasi. Selain kakak dan ayahnya sendiri, Lang Bingshuang adalah orang ketiga yang berani menegurnya seperti ini. Meski begitu, di hadapannya, Murong Qianqian tetap menahan amarahnya. Kini setelah ditegur Lang Bingshuang lagi, rasa dendam tak terbendung di hatinya. Dalam sekejap mata, air mata telah muncul di mata gadis muda itu. Sepasang matanya yang cerah pun telah memerah. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya sedikit. Meskipun ia cukup percaya diri untuk mengatakan beberapa patah kata, bagaimanapun juga ini adalah urusan keluarga orang lain. Sebagai orang luar, agak tidak pantas baginya untuk ikut campur. Menggelengkan kepalanya tak berdaya. Xiaoyan bisa memahami arti kata-kata Lang Bingshuang. Saat itu, ketika ia meninggalkan klan dan berkelana ke benua sendirian, ayahnya, Xiao San, juga diliputi kekhawatiran. Saat itu, Xiaoyan masih muda dan sembrono, jadi wajar saja ia tidak bisa memahami perasaan istimewa ayahnya. Namun, sekarang, Xiaoyan juga seorang ayah. Jadi wajar saja ia sangat memahami hal ini. Ayahmu sudah mengirim pesan. Orang yang akan menjemputmu sudah menunggumu di Shahepu. Bersiaplah untuk segera kembali. Melihat penampilan wanita muda yang lemah itu, Lang Bingshuang tidak merasa aneh dan mendengus pelan. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, raut wajah gadis muda itu berubah lagi. Ia tak menyangka orang yang akan menjemputnya sudah tiba di Shahepu. Sepertinya ayah dan kakaknya benar-benar cemas. Ketika dia memikirkan kemarahan ayahnya, gadis itu tidak dapat menahan rasa takutnya. Ia tidak takut pada apapun dalam keluarga, tetapi ia hanya takut pada ayah dan saudara laki-lakinya. Sekarang setelah mereka mengirim orang ke sini untuk mencarinya, tidak sulit membayangkan emosi seperti apa yang mereka rasakan. Ketika teringat ekspresi marah ayah dan kakaknya, hati Murong Qianqian tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Pikirannya berputar cepat, dan sebuah cahaya berkelebat. Murong Qianqian sekali lagi mengangkat pandangannya dan menatap Lang Bingshuang. Ia berpura-pura tak berdaya dan berkata, Saudari Bingshuang, saya bisa kembali. Tetapi Anda juga tahu bahwa Shahepu berada di perbatasan antara wilayah Silin dan wilayah Belantara Barat. Ada banyak praktisi kuat di sana. Dan perjalanan dari sini ke Shahepu tidaklah singkat. Saya tidak bisa. Jangan coba-coba menunda waktu. Aku tahu kamu ingin tetap bersama bocah nakal ini. Sebelum Murong Qianqian sempat menyelesaikan kata-katanya, Lang Bingshuang memotongnya. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya, dan mata indahnya yang panjang tertuju pada Xiaoyan. Mata biru esnya menatap Xiaoyan, dan cahaya dingin samar-samar muncul di kedalaman matanya. Aku akan serahkan gadis ini kepadamu sekarang. Jika kau bisa mengirimnya ke Shahepu tanpa cedera, kau boleh mengambil cairan dingin roh es sebanyak yang kau mau. Di sisi lain, jika dia terluka, senior, kau tak perlu bicara lagi. Aku mengerti, namun, aku masih berharap bisa menggunakan kemampuanku sendiri untuk menukar cairan gletser roh es dan tidak mengeksploitasi persahabatanku dengan Nona Murong. Aku sangat berterima kasih atas kepercayaanmu padaku. Namun, Nona Murong adalah sahabatku dan aku akan melindunginya. Sekalipun kau tidak memintaku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Sebelum Lan Bingshuang selesai berbicara, Xiaoyan segera mengerutkan kening dan berkata. Saat Xiaoyan mengatakan ini, Murong Qianqian yang berada di samping tidak dapat menahan senyum lembut di wajahnya. Melihat ekspresi yakin di wajah Xiaoyan, mata indah Lang Bingshuang sedikit berkedip. Matanya yang berkilat samar menatap Xiaoyan dalam-dalam. Ia langsung terdiam. Ia mengangguk dan berkata sekali lagi, Baiklah, kalau begitu, kalian bisa istirahat 1 hari lagi. Besok pagi, aku akan mengantar kalian ke pinggiran pegunungan Silin. Selama kalian melewati pinggiran pegunungan ini, kalian akan bisa mencapai ujung pegunungan Silin yang lain. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk dengan wajah tenang. Di sisi lain, wajah cantik Murong Qianqian dipenuhi depresi. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar setuju dengan Lang Bingshuang untuk memulangkannya. Setelah memberikan beberapa instruksi,
Lang Bingshuang berdiri dan meninggalkan gua, meninggalkan Xiaoyan dan Murong Qianqian. Setelah itu, dalam hati, Murong Qianqian menggumamkan beberapa patah kata kepada Xiaoyan. Tak lama kemudian, ia keluar dari gua dengan wajah kesal. Dalam sekejap mata, hanya Xiaoyan yang tersisa di dalam gua. Namun, Xiaoyan langsung merasa lega karena kepergian Murong Qianqian membuatnya merasa lebih tenang. Pada saat yang sama, perasaan berapi-api perlahan-lahan melonjak dalam hati Xiaoyan menuju perjalanan berikutnya. Wilayah Western Wastlands. Di sanalah para ahli sejati wilayah barat berkumpul. Hanya di sanalah kekuatan Xiaoyan dapat benar-benar meningkat. Hari berikutnya, dalam angin dingin yang menggigit, Xiaoyan dan Murong Qianqian di bawah perlindungan Lang Bingshuang dengan mudah tiba di tepi pegunungan Silin. Ketika mereka tiba di sini, mereka bertiga perlahan berhenti di udara. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sini. Selanjutnya, selama kau menuju ke barat, kau akan bisa melewati pegunungan Silin dengan aman. Aku akan merepotkanmu untuk urusan selanjutnya. Entah karena transaksi mereka berdua atau karena perkataan Xiaoyan kemarin. Saat ini, ketika Lang Bingshuang berbicara kepada Xiaoyan, nadanya yang tadinya dingin kini sedikit lebih hangat. Bahkan raut wajahnya yang tegas pun menjadi jauh lebih hangat dari sebelumnya. Setelah berbicara, Lang Bingshuang melambaikan tangannya yang seputih bunga lili dengan lembut. Dua sinar cahaya langsung melesat ke arah Xiaoyan dan Murong Qianqian. Tanpa sengaja menangkap sinar cahaya, apa yang muncul di telapak tangan Xiaoyan adalah sebuah tablet batu giok. Itu Cihanyu, ini untukmu. Lain kali kamu kesini lagi, kamu tidak perlu repot-repot. Sambil menggenggam Cihanyu, wajah Xiaoyan perlahan menunjukkan ekspresi serius. Tak lama kemudian, ia tak berkata apa-apa lagi. Ia menangkupkan kedua tangannya, lalu menggenggamnya erat-erat ke arah Lang Bingshuang. Tindakan Lang Bingshuang tentu saja sudah mengakuinya. Setidaknya, kecurigaannya terhadap Xiaoyan sudah sepenuhnya sirna. Setelah Lang Bingshuang berbalik dan pergi, Xiaoyan akhirnya perlahan mengalihkan pandangannya. Di sampingnya, alis panjang dan indah milik Murong Qianqian juga sedikit berkerut. Tak seorang pun tahu apa yang ada di dalam hatinya. Huff, menghela napas panjang. Xiaoyan mendongak menatap hamparan awan putih yang luas di atas kepalanya. Kilatan cahaya tanpa sadar melintas di kedalaman matanya yang hitam pekat. Tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Di bawah tatapan takjub Murong Qianqian, Xiaoyan benar-benar menekuk kakinya dan duduk di udara. Bab 500. Sosok Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong. Kedua matanya terpejam rapat. Kekuatan spiritual yang luas dan dahsyat di antara alisnya dengan cepat menyebar ke seluruh langit saat ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan, dan api surgawi yang cemerlang mengeluarkan suara embusan saat membubung dari ruang kosong di depannya. Suhu yang sangat tinggi itu dengan cepat memaksa udara dingin di sekitar Xiaoyan kembali. Tak lama kemudian, udara dingin yang dipaksa kembali itu pun berkumpul kembali. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini, wajah Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keseriusan di tengah udara dingin di sekitarnya. Sebaliknya, ia mencibir dalam hati. Jika dulu, angin dingin ini akan sangat merepotkan Xiaoyan. Namun, saat ini, angin dingin ini adalah harta karun yang bisa ia gunakan untuk menghasilkan uang bagi Xiaoyan. Cairan dingin roh es yang terkandung dalam angin dingin ini mungkin tidak menarik perhatian Xiaoyan. Tetapi bagaimanapun orang mengatakannya, seekor unta kurus tetap lebih besar daripada seekor kuda. Meskipun telah diencarkan berkali-kali, ini memang cairan dingin roh es. Selama Xiaoyan bisa mengeluarkannya, pasti ada seseorang yang bersedia membayar harganya untuk mendapatkannya. Pada saat ini, apa yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan semua cairan dingin roh es yang terkandung di dunia ini. Haf haf haf. Suara desiran angin yang pecah terus bergema di dunia. Di depan Xiaoyan, api surgawi segera mengembun menjadi pusaran api raksasa. Saat api surgawi berputar cepat, dak hisap yang mengerikan menyebar dari pusaran api. Di dunia, hembusan angin dingin dengan cepat dikumpulkan oleh dak hisap ini. Setelah disempurnakan oleh pusaran api surgawi, hembusan tersebut berubah menjadi tetesan energi berbintik-bintik dan melayang di kehampaan di depan Xiaoyan. Di sisi lain, ketika melihat kondisi Xiaoyan saat ini, hati Murong Qianqian dipenuhi rasa ingin tahu. Namun, pada akhirnya, ia tetap mengerucutkan bibirnya dan memandang sekeliling dengan ekspresi bosan. Kondisi Xiaoyan ini berlangsung selama 10 hari. Angin kencang bertiup di langit di atas pedalaman Silin hingga Xiaoyan berhenti. Saat Xiaoyan membuka matanya lagi,
Bola air seukuran telapak tangan telah mengembun di kehampaan di depannya. Bola air itu terbungkus api aneh dan melayang pelan di depan Xiaoyan. Melihat bola air ini, wajah Xiaoyan langsung tersenyum. Cairan beku Icy Spirit tidak murni, tetapi tetap akan menimbulkan kehebohan jika dipasarkan. Cairan es roh beku adalah eksistensi menakutkan yang bahkan bisa menandingi api surgawi. Nilainya tentu tak tertandingi. Seburuk apapun kualitas cairan es roh beku di tangan Xiaoyan, selama Xiaoyan bisa mengeluarkannya, akan ada banyak orang yang berbondong-bondong mendatanginya. Bukan karena alasan lain, tetapi karena reputasi cairan es roh es itu cukup menggemparkan seluruh benua. Ini adalah cairan es roh beku. Bukankah kualitasnya agak terlalu buruk? Berjalan maju, Murong Qian menatap bola air di depan Xiaoyan dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Haha, cairan es roh beku ini hanya diencarkan di dunia ini. Aku tidak peduli kualitasnya, tapi aku peduli kuantitasnya. Hanya cairan es roh beku dengan kualitas seperti ini yang bisa dikeluarkan. Kalau itu cairan es roh beku yang paling murni, beranikah kau melelangnya? Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, kenapa aku tidak berani? Itu cuma bola air. Kalau aku jual, ya aku jual saja. Mendengar ini, sudut mulut Murong Qian langsung terangkat. Ia melengkungkan bibirnya pelan dan berkata tanpa sedikit pun kelemahan. Haha, kalau kau berani-beraninya mengeluarkannya, aku khawatir banyak sekali ahli yang akan mengetuk pintumu bahkan sebelum kau mulai melelangnya. Saat itu, bahkan ahli transformasi asal pun akan sebanyak semut. Bagaimana menurutmu kau bisa mengeluarkannya? Merasa, begitu kata-kata Xiao yang terucap, Murong Qian tak kuasa menahan napas. Ekspresi wajahnya jelas dipenuhi ketakutan. Jika memang benar begitu, nilai dari cairan es roh es ini bisa dikatakan mengerikan. Jika saat itu tiba, dia bahkan mungkin bisa bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat sumber Zong, mampu menarik banyak ahli untuk tergila-gila padanya. Bahkan para ahli Origin Zong pun akan turun tangan. Bayangkan betapa berharganya cairan es roh ini, karena benda ini sangat berbahaya. Kau masih berani membawanya. Kalau sampai ketahuan orang lain, bukankah kau akan dalam bahaya? Selain merasa terkejut dalam hatinya, Murong Qian tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Xiaoyan. Haha, itu sebabnya aku memurnikan cairan es roh es ini, yang energinya tidak murni. Meskipun benda ini juga cukup berharga, benda ini hanya akan menarik beberapa ahli setengah kaisar atau dodi. Sedangkan untuk para ahli di tingkat yang lebih tinggi, mereka akan langsung memilih untuk mengabaikannya. Titik ini bagaikan embun beku yang dingin. Senyum tersungging di sudut mulut Xiaoyan, matanya menyipit, berpikir dalam hati. Baiklah, ayo pergi, karena kita sudah selesai mengumpulkan barang-barang. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Ayo cepat. Xiaoyan dengan santai menyimpan cairan es roh seukuran telapak tangan di depannya dan tersenyum santai. Tubuhnya melesat saat ia memimpin jalan. Dengan peta yang diberikan Luo Jin saat itu, semua kota besar di wilayah Silin dan dekat wilayah terpencil barat akan memiliki tanda khusus di peta. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak khawatir tentang lokasi sungai pasir itu. Melihat sosok Xiaoyan perlahan menghilang di kejauhan, Murong Qian mengerutkan kening dan melengkungkan bibirnya. Matanya yang indah menoleh ke belakang, menatap awan yang masih berkabut, sementara perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tak lama kemudian, tubuhnya bergerak dan ia bergegas mengikuti Xiaoyan. Setelah kedua sosok itu lenyap sepenuhnya dari dunia ini, ruang hampa tempat Xiaoyan dan Murong Qian berdiri sebelumnya tiba-tiba terdistorsi. Seketika, sesosok manusia yang cantik dan rupawan muncul di ruang hampa tersebut. Itu adalah Lang Bingshuang. Melihat Xiaoyan dan Murong Qian telah pergi, mata indah Lang Bingshuang sedikit berubah. Cahaya berkelap-kelip di mata biru esnya. Setelah merenung sejenak, ia mengangguk pelan. Sosok cantiknya sekali lagi terdistorsi dan menghilang dari dunia ini. Di kejauhan, Xiaoyan, yang sedang terbang maju, melihat deretan puncak gunung yang tertutup salju muncul di garis pandangnya. Tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya dan menatap ke kedalaman awan. Di belakangnya, Murong Qian segera mengikutinya. Melihat Xiaoyan berbalik, wajahnya yang muram tak kuasa menahan senyum. Ia terkikik dan berkata, kenapa? Apa kau takut aku akan kehilanganmu? Kalau begitu larilah lebih pelan. Kecepatanmu begitu cepat. Bagaimana aku bisa mengimbanginya? Kalau kau sampai kehilangan aku saat itu, Suster Bingshuang akan mencarimu untuk membalas dendam. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum. Ia mengangkat matanya sedikit dan menatap pria itu. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, kuakui, dengan kecepatanmu, aku tak tahu kapan kita akan sampai di sungai pasir. Mendengar ini,
Gadis muda itu langsung tertawa renyah seperti lonceng perak. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sosoknya berbalik dan terus terbang keluar dari pegunungan Silin. Bersambung ke bab selanjutnya.